nama saya Siti Balkis Alutruja, NPM B1A022050, saya dari kelas A Hukum Perdata. Kali ini saya akan membahas mengenai kontrak elektronik. Saat ini, dunia digital mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk cara kita membuat perjanjian maupun kontrak. Kehadiran kontrak elektronik mempermudahkan proses transaksi jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Kita mungkin bertanya-tanya, apa pengertian kontrak elektronik, bagaimana dasar hukumnya di Indonesia, serta keuntungan apa saja yang ditawarkannya. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, mengenai pengertian kontrak elektronik. Secara sederhana, kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati di dalam media elektronik. Berbeda dengan kontrak konvensional yang biasanya ditandatangani di atas kertas, kontrak elektronik dibuat secara digital menggunakan komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kita kenal dengan UU ITE, kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, sehingga sah di mata hukum selama memenuhi syarat tertentu. Di era digital, kontrak elektronik banyak digunakan dalam platform seperti e-commerce atau layanan pinjaman online. Sebagai contoh, kontrak antara peminjam dan pemberi pinjaman pada platform pinjaman online itu diharuskan menggunakan dokumen elektronik sebagai bukti suatu kesepakatan. Nah, di Indonesia, dasar hukum kontrak elektronik itu telah diakui dan dilindungi oleh hukum, sehingga memiliki kekuatan yang setara dengan kontrak konvensional seperti yang sudah saya katakan tadi. Dasar hukum ini memungkinkan kontrak elektronik untuk dijadikan alat bukti yang sah di mata pengadilan jika terjadi suatu permasalahan atau perselisihan. Nah, dasar hukumnya dapat kita lihat dalam KUH Perdata, khususnya pada pasal 1338 yang mengatur tentang prinsip kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas ini, setiap orang berhak membuat perjanjian dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Yang kedua, dapat kita lihat melalui UU ITE, yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Undang-undang ini memberikan definisi dan pengakuan terhadap kontrak elektronik sebagai perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik seperti email maupun platform digital. Selanjutnya dapat kita lihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. PP ini mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta menggariskan syarat-syarat sah bagi kontrak elektronik. Misalnya persetujuan para pihak dan keabsahan subjek hukum yang terlibat. Agar kontrak elektronik dianggap sah di mata hukum, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan ini mirip dengan kontrak konvensional yang mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata. Nah, syarat-syarat sah dari kontrak elektronik itu ada beberapa. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Kontrak elektronik harus disetujui oleh para pihak yang terlibat. Persetujuan ini menunjukkan bahwa para pihak telah memahami dan sepakat dengan isi perjanjian yang dibuat. Selanjutnya adalah syarat sah kontrak elektronik, yaitu kecakapan para pihak. Para pihak yang membuat kontrak elektronik harus memenuhi kriteria kecakapan hukum atau berada dalam status yang sah menurut undang-undang. Ini berarti para pihak adalah orang-orang yang mampu secara hukum untuk membuat suatu keputusan. Yang ketiga, adanya objek yang spesifik. Objek atau hal yang diperjanjikan dalam kontrak elektronik harus jelas dan spesifik. Hal ini bertujuan agar isi perjanjian mudah dipahami dan menghindari kesalahpahaman di masa depan. Yang terakhir, syarat sah dari kontrak elektronik adalah sebab yang halal. Tujuan atau sebab dari perjanjian elektronik haruslah halal, dalam artian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Nah, dari syarat sah kontrak elektronik tadi, tentu kita akan ingin mengetahui keuntungan apa saja yang kita dapat peroleh dari menggunakan kontrak elektronik ini. Yang pertama, keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah praktis dan efisien. Kontrak elektronik memungkinkan transaksi dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hal ini memudahkan Anda untuk membuat dan menandatangani perjanjian tanpa perlu bertemu secara langsung, sehingga menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, dapat dijadikan bukti hukum yang sah.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menurut UU ITE, informasi atau dokumen elektronik yang digunakan dalam kontrak elektronik dianggap sebagai bukti yang sah di mata hukum. Dengan demikian, jika terjadi sengketa, kontrak elektronik dapat diajukan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang ketiga, keuntungan menggunakan kontrak elektronik yaitu ramah lingkungan. Menggunakan kontrak elektronik mengurangi kebutuhan akan kertas sehingga lebih ramah lingkungan. Kontrak-kontrak dapat disimpan secara digital tanpa perlu mencetaknya, sehingga mengurangi limbah kertas dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Yang keempat, keuntungan yang akan kita dapatkan adalah kemudahan penyimpanan dan pencarian data. Kontrak elektronik yang disimpan dalam format digital memudahkan pengelolaan dan pencarian data. Kontrak-kontrak ini dapat diakses kapan saja dan pencarian dokumen menjadi lebih cepat dibandingkan dengan kontrak dalam bentuk fisik. Itu tadi pembahasan mengenai kontrak elektronik yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.